Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pokok bahasan port paralel atau sering disebutkan dengan LPT. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya silakan yang sudah bergabung bisa meninggalkan pesan di chatnya YouTube ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, yang masih belum bergabung ya. Untuk itu saya persilakan ya, agar segera bisa bergabung ya. Sambil menunggu ya, pertemuan akan segera dimulai. Kelas SKP ya 18.2 ya, silakan sambil kita siapkan bahan yang akan kita sampaikan ya. Oke, kita coba lihat dulu yang terkait dengan materi yang akan kita sampaikan ya. Ini adalah tentang port paralel atau orang sering nyebutnya adalah LPT ya. Nah, untuk pokok bahasan port paralel LPT ini nanti kita akan membahas beberapa topik ya. Di antaranya yang pertama terkait dengan komunikasi data paralel ya. Yang mana ini nanti sebagai pengantar bagaimana komunikasi data yang bisa dilakukan di dalam mode paralel. Kemudian bahasan yang kedua berkaitan dengan penggunaan port paralel ya. Nah, ini bagaimana nanti penggunaannya secara aplikatif di dalam komunikasi untuk metode paralel. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang konfigurasinya. Jadi fungsi pin-pin yang ada di konektor paralel itu nanti berfungsi untuk apa saja, nanti akan dibahas pada bagian yang ketiga. Kemudian kita coba bahas bagian yang keempat yang berkaitan dengan handshaking port paralel ya. Lalu yang terakhir nanti kita bahas ya, yang berkaitan dengan pengembangan port paralel. Baik, jadi itu ada 5 poin ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk wawasan berkaitan dengan teknik interfacing. Untuk itu kita bahas dulu mulai untuk yang berkaitan dengan komunikasi data paralel ya. Kita masuk ke komunikasi data paralel. Jadi yang namanya komunikasi data paralel itu sangat berbeda dengan komunikasi data serial. Yang mana komunikasi data serial sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya, di mana untuk metode untuk yang serial itu pengiriman bitnya itu dilakukan secara berurutan ya. Kita flashback kemarin ya, jadi yang namanya data ya di dalam sebuah perangkat salah satunya berupa bentuk byte. Di mana byte itu nanti terdiri dari 8 bit. Nah, kalau dilakukan dengan metode serial, berarti pengiriman datanya itu dilakukan secara berurutan satu persatu. Dia hanya melalui satu kawat data. Untuk itu 8 bit
data yang dikirim itu nanti berurutan atau bergantian. Ya, itu adalah prinsip yang diterapkan pada komunikasi data serial. Nah, kemudian kalau kita tinjau pada pertemuan hari ini, kita membahasnya adalah data paralel. Nah, untuk data paralel ini berbeda. Ya. Kalau data serial tadi butuh hanya satu kawat data, maka untuk data paralel itu nanti butuh 8 kawat data. Ya, butuh 8 kawat data, yang mana ke-8 kawat data itu nanti dipakai untuk mengalirkan 8 bit secara bersamaan, ya, secara serentak. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi kalau serial 1 kawat data, kalau yang paralel butuh 8 kawat data. Untuk yang serial 8 bit itu nanti dialirkan berurutan pada 1 kawat data, sedangkan untuk yang paralel masing-masing bit itu nanti menempati kawat data masing-masing, sehingga dia bisa dikirimkan secara bersamaan, secara serentak. Nah, disitulah perbedaan untuk yang serial dan paralel. Kemudian untuk masing-masing bit, ya, itu tadi sudah dikirimkan, ya, melalui media pengiriman, sehingga bit data semakin banyak, berarti media butuh kawat data. Ya, sebagai contoh di sini, misalkan kita punya data 1 byte, ya, 1 byte yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, 8 bit ini nanti itu kalau lewat serial, maka dia akan dikirim berurutan, ya, dalam 1 kawat. Sedangkan yang paralel ini dikirimkan secara serentak. Ya, sebagai contohnya bisa kita lihat di sini bahwa sebagai gambaran ilustrasi ini, ya, ini merupakan 1 byte, ya, kolom ini 1 byte, ini 1 byte, 1 byte, 1 byte. Ini pun juga 1 byte. Nah, 1 byte ini terdiri dari 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terdiri dari 8 bit. Nah, di sini nanti akan ada 8 jalur kawat data, yang mana masing-masing bit itu nanti melalui jalurnya masing-masing. Nah, itulah yang dinamakan sebagai komunikasi bentuk paralel secara serentak. Nah, ini. Jadi, port paralel banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi antarmuka. Ya. Kemudian yang perlu dipahami bahwa port ini membolehkan kita memiliki masukan sampai 8 bit. Jadi 8 bit data tadi. Ya. Sedangkan outputnya itu bisa sampai 12 bit. Ya, untuk sisi bagian luar. Kemudian di dalam proses paralel, ya, itu nanti ada pembagian, ya. Jadi di dalam proses komunikasi data paralel, selain ada 8 jalur data, ya, 8 kawat jalur data, nanti juga tetap dibutuhkan yang namanya jalur status dan jalur kontrol. Ya. Untuk jalur kontrolnya ada 4, kemudian jalur statusnya juga ada 5. Ya, sama seperti pada komunikasi serial. Ya, komunikasi serial pun meskipun hanya 1 kawat data, tetapi di sana dilengkapi jalur-jalur kawat yang lain yang berfungsi untuk melakukan komunikasi, atau istilahnya nanti adalah handshake. Oke. Nah,
Di dalam paralel pun juga sama. Ya, jadi nanti ada 8 jalur data ditambah 5 jalur status dan 4 jalur kontrol. Kemudian dilengkapi jalur-jalur yang lain yang berfungsi sebagai ground dan sebagai supply satu daya. Ya ini. Nah, maka contohnya di situ kalau kita lihat ada konektor yang sampai 25 pin. Ya, jadi untuk yang paralel itu menggunakan 25 pin. Ya, kalau kita hitung tadi 8, 4, 5, ya ada 17. Nah, sisanya itu nanti dipakai 8 untuk ground dan ada satu daya. Ya. Nah, contoh penerapan dan penggunaannya ya komunikasi dari PC to printer. Ini yang paling umum, yang paling sering. Ya, ada juga PC to microcontroller atau microcontroller ke microcontroller. Itu implementasi untuk komunikasi paralel. Nah, gambar yang ada di bawah ini sebagai bentuk contoh bahwa penggunaannya adalah antara PC ya dengan perangkat printer. Nah, jadi kalau kita sering melihat di swalayan ya pada printer-printer untuk pencetakan nota ya, itu masih menggunakan dot matrix, menggunakan teknologi lama, dia menggunakan model kabelnya adalah paralel. Jadi kabel yang DB25 ini itu nanti terpasang pada bagian komputernya, ya, konektor di komputer. Sedangkan konektor yang satunya ini yang dinamakan Centronic 36 itu nanti akan terpasang pada bagian printernya. Ya, pada bagian printer. Nah, disitulah makanya nanti di sini jumlahnya berbeda. Kalau di sini konektor P-nya ada 36, di sini nanti ada 25. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, itu adalah yang berkaitan dengan komunikasi data paralel. Nah, selanjutnya untuk penggunaannya, ya untuk penggunaan port paralel, kita coba lihat bahwa port interface paralel ya ini penggunaannya digolongkan dengan beberapa tipe. Kita mulai dari IEEE 1284 untuk yang tipe A. Nah, ini adalah konektor yang DB25 tadi. Ya, yang DB25 yang terhubung dengan komputer. Jadi konektor yang ada di sisi komputer itu adalah DB25. Kemudian ada tipe B, ini adalah konektor Centronic, ya, tetapi hanya 34 pin, ya hanya 34 pin. Sedangkan yang tipe C adalah konektor 36 pin, ini mirip Centronic. Nah, sehingga orang sering menyebutkannya yang 36 pin ini pun juga sebagai konektor Centronic. Yang membedakan adalah bahwa di sini ada tambahan 2 pin. Ya. Nah, 2 pin tambahan ini digunakan untuk mendeteksi apakah piranti yang nanti terkoneksi atau terhubung itu tersedia satu daya atau tidak. Ya, jadi kalau kita lakukan komunikasi antara dua peralatan, dua device, maka device yang terkoneksi tersambung itu nanti apakah mempunyai satu daya atau tidak. Nah, kalau mempunyai satu daya berarti menggunakan yang 36 pin. Kalau periferalnya atau perangkatnya, ya, device-nya tidak didukung dengan satu daya, maka cukup menggunakan 34. Nah, penggunaannya itu adalah dari sisi hardware, ini cukup banyak jenisnya. Ya.
Oleh karena itu perlu ada standarisasi. Ya, jadi penggunaan port paralel itu banyak macam jenisnya sehingga perlu ada standarisasi. Nah, standarisasi ini agar supaya pengguna itu memahami terkait dengan piranti atau device yang dipakai atau digunakan. Nah, dalam hal ini ada istilah compatibility mode, ya, compatibility mode, kemudian ada nibble mode, ada byte mode, lalu ada enhanced parallel port atau EPP mode, dan extended capability port atau sering disingkat ECP. Nah, itu beberapa standar yang umum digunakan. Ya. Nah, bagaimana standar itu berfungsi? Ya, kita coba lihat berikutnya di sini bahwa tujuannya agar pemrogram ya, ini mudah di dalam merancang drivernya. Ya, jadi sebagai penggeraknya. Jadi seperti yang ada di komunikasi serial ataupun di komunikasi paralel, selain ada hardware, maka tetap dibutuhkan yang namanya software. Ya, nah, software ini sering disebut dengan driver, ya, program kecil yang menyertai. Makanya kalau kita lihat pada saat Anda memasang printer yang baru ya, pada sebuah komputer dan komputer itu belum mengenal tipe printer yang baru itu, maka perlu yang namanya memasang drivernya, menginstalasi drivernya. Yang mana driver ini program kecil untuk mensinkronkan bagaimana cara handshaking-nya, bagaimana cara berkomunikasinya. Nah, disitulah tujuannya. Nah, untuk mode compatibility, nibble maupun byte itu menggunakan perangkat keras standar yang tersedia pada kartu port paralel standar atau kita sebut SPP. Ya, SPP itu adalah standar port paralel. Ya, standar port paralel. Nah, ini sudah tersedia di PC. Ya, jadi SPP ini sudah tersedia di PC. Jadi PC menggunakan standar port paralel yang tipenya SPP. Nah, untuk yang SPP ini sudah bisa dipakai untuk komunikasi dengan mode compatibility, nibble maupun byte. Ya, sudah bisa dilakukan. Sedangkan untuk yang mode ECP dan EPP, nah itu membutuhkan perangkat keras tambahan. Ya, membutuhkan perangkat keras tambahan untuk kebutuhan koneksi yang lebih cepat, namun tetap masih kompatibel dengan standar port paralel ya, atau standar paralel. Nah, ini jadi untuk yang ECP maupun EPP harus ada tambahan ya, peralatan untuk proses komunikasi. Nah, mode kompatibel atau mode sinkronik hanya mampu mengirim data searah saja. Jadi untuk yang menggunakan metode sinkronik, berarti di situ tidak bisa dipakai untuk komunikasi dua arah. Ya, makanya kalau kita lihat tadi contoh SPP yang terkait antara komputer dengan printer, dia menggunakan sinkronik. Kenapa? Karena proses komunikasi datanya hanya satu arah, yaitu dari komputer menuju printer. Jadi data yang ada di komputer pengen dicetak. Berarti dia sebagai perangkat outputnya. Nah, dia hanya satu arah, data yang ada di komputer dikirim ke printer. Dia tidak ada pengiriman yang dari printer ke komputer. Nah, itulah yang dinamakan dengan mode sinkronik.
dia hanya bisa mengirimkan data satu arah saja. Nah, tentunya contoh yang berbeda untuk yang ECP maupun yang EPP ini adalah komunikasi dengan piranti scanner. Jadi kalau kita melihat proses scanner, maka di situ kita bisa melakukan komunikasi, ya, mengirimkan data dari komputer ke scanner. Ya. Ini kalau kita lihat beberapa model, ya, printer yang satu setnya ini sudah dilengkapi dengan beberapa perangkat, bisa untuk scan dan juga sebagai pencetak. Nah, disitulah makanya untuk proses komunikasi ECP atau EPP itu bisa dilakukan dengan proses scanner. Jadi kalau scanner ini berkebalik. Nah, itu adalah contoh, ya, dari sisi penggunaannya. Nah, untuk dapat menerima data maka harus diatur, ya, mode nibble atau byte. Ya, jadi kalau kita ingin mengatur komputer bisa dipakai untuk menerima, ya, berarti harus diatur, pengaturannya harus mode nibble atau mode byte. Jadi yang mode nibble itu adalah datanya cukup 4 bit saja. Sedangkan yang byte itu bisa menggunakan 8 bit. Dan itu bisa bersifat dua arah. Ya, bisa berkomunikasi dua arah. Jadi bisa mengirim data dan juga bisa menerima data. Kemudian untuk yang sentronik itu standar pengiriman data komputer ke pencetak. Jadi yang model sentronik ini tadi, inilah yang sering digunakan untuk komunikasi data antara komputer dengan printer. Karena dia berjalannya satu arah saja. Ya. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi secara paralel, bisa berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, berarti harus menggunakan mode byte atau mode nibble. Nah, hampir semua pencetak menggunakan teknik handshake atau handshaking. Nah, ini jadi untuk melakukan komunikasi. Jadi pengiriman dan penerimaan data dari 8 jalur kawat data tadi dilengkapi dengan berbagai macam pengendali sebagai status maupun sebagai kontrolnya. Nah, maka disitulah ada teknik handshake. Bagaimana teknik handshake-nya? Kita coba lihat, ya, konfigurasinya dulu. Jadi sebelum kita bisa melakukan proses handshaking, fungsi pin-pin apa saja. Nah, di situ kita coba lihat dari konfigurasinya. Oke, jadi konfigurasi yang ada di dalam sebuah perangkat konektor paralel untuk yang standar SPP, ini standar yang dipakai pada komputer, maka di situ ada yang namanya pin DP25. Sering dinamakan DP25 karena di sini ada 25 pin. Ya, ada 25. Kemudian di sisi yang satunya ini adalah pin sentronik. Ya, pin sentronik di sini dia dipakai pada sisi perangkat printer. Ya. Jadi komunikasi untuk slot sentronik di sini ini jumlah pinnya ada sebanyak 36. Ya, ada sebanyak 36. Ya, ini. Nah, disitulah maka kita bisa lihat di sini, ya, dari posisi 1 sampai dengan 14, ya, ini posisi fungsi pinnya sama antara pin DP25 dengan pin sentronik.
Ya. Nah, yang mulai berubah atau berbeda yaitu pin 15 sampai 25 ini sudah berubah. Jadi untuk pin 15-nya di DB25 itu identik dengan pin sentronik pin 32. Yang 16 dengan 31, yang 17 ini untuk yang 36. Ya. Sedangkan untuk yang 18 sampai 25 ini adalah ground, ya, ini salah tulis, ini adalah ground. Ini di sentronik 19 sampai dengan 30. Ya. Maka kalau kita cermati untuk yang di sentronik di sini ada sisa pin yang belum tertulis. Ya, di situ kalau kita lihat untuk nomor 15 tidak ada. Jadi 15 sampai 18 ya, 15, 16, 17, 18 ini tidak ada. Ya. Kemudian 19 sampai 30 tadi kan sudah dipakai untuk ground. Baru masuk ke 31, 32 dan masuk ke 36. Berarti 34 dan 35 juga tidak ada. Nah, pin yang tidak digunakan ini berarti dikosongkan, ya, digantung saja, tidak dihubungkan. Ya, dia tidak difungsikan. Nah, itu adalah untuk yang sentronik di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pin 1 sebagai sinyal SPP di sini adalah sebagai sinyal strobe. Nah, sinyal strobe itu adalah sinyal yang dikirim dari komputer ke printer. Ya, dari situ dia dipakai untuk pemberitahuan. Ya, jadi komputer memberitahu kepada printer akan mengirim data. Ya, akan memproses mencetak data. Nah, data itu nanti akan dilewatkan pin 2 sampai pin 9. Ya, yaitu sebagai data 0 ini ya, sampai dengan data 7. Ini lewatnya pin 2 sampai dengan 9. Sedangkan pin 10 ini ACK knowledge ya. Ini adalah sinyal in. In ini pengertiannya dari sisi komputer. Jadi nanti ada data dari luar dikirim ke komputer itu sebagai masukan. Ya, sedangkan out itu berarti dari komputer menuju ke device yang. Nah, ACK ini untuk memberitahu bahwa printer sudah siap menerima data. Nah, kalau sinyal ACK sudah diterima oleh komputer berarti data segera dikirim. Namun sebaliknya, apabila printer mengirimkannya adalah sinyal basi atau sibuk, ya berarti komputer tidak jadi mengirim. Ya. Komputer tidak jadi mengirim, dia menunggu sampai nanti ada sinyal ACK dari printer. Nah, itu adalah proses handshake komunikasi. Sedangkan 12 ini sebagai indikator paper out atau paper end. Ya, paper out atau paper end. Maksudnya apa? Misalkan di printer kertasnya tidak tersedia atau kertasnya habis. Nah, di situ indikasi atau indikator kertas habis diinformasikan juga ke komputer. Itu melalui pin 12. Sedangkan untuk select in ya, ini adalah untuk menginformasikan bahwa posisinya di situ sedang terpilih. Ya, jadi printer ini dipilih, diaktifkan, ya, terhubung atau terkoneksi. Kemudian auto fit itu adalah kalau misalkan data itu tidak tuntas satu halaman, ya dia harus sampai masuk pada posisi baris terakhir. Kemudian juga ada sinyal error dari printer. Ini misalkan printernya ngejam, macet, dan lain sebagainya. Maka dia juga harus mengirimkan sinyal error.
berarti printer dalam kondisi tidak bermasalah atau jadi bermasalah. Ya. Kemudian untuk inisialis ini menginisialisasi, ya, jadi untuk komunikasi awal saat komputer dinyalakan, saat printer dinyalakan. Nah, di sini terjadi proses inisialisasi berkomunikasi terkait dengan program drivernya. Ya, sedangkan yang lain-lain adalah bertindak sebagai grounding. Nah, ini adalah konfigurasinya. Ya, secara umum yang diterapkan di dalam komunikasi paralel antara komputer dengan printer. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi pengelompokan terkait dengan pin DB25, maka kita bisa cermati di sini. Ini sebagai data port. Ya. Kelompok data port itu adalah pin nomor 2 sampai dengan pin 9. Ini khusus untuk jalur data. Nah, ini. Kemudian kondisi kontrolnya. Ya. Kontrolnya di situ disediakan hanya 4. Nah, ini adalah untuk pin 1, ini adalah untuk kontrol. Kemudian pin 14 juga kontrol, 16 dan 17 juga kontrol, ya, sebagai pengendali. Ini adalah kelompok kontrol pada port 27A hexadecimal atau 37A hexadecimal. Ini bisa memilih salah satu. Kemudian untuk port status, ya, port statusnya itu yang merah ini. Jadi mulai 10, 11, 12, 13. Dan tambahan ini adalah posisi 15. Nah, ini sebagai status portnya. Ya, status portnya ini juga ada 5. 1, 2, 3, 4. Yang lain-lain ini adalah ground tadi. Ya, ini adalah ground itu. Nah, ini adalah gambaran konfigurasi yang ada di dalam port paralel LPT-nya komputer. Nah, ini harus kita ketahui, ya, karena itu nantilah yang dipakai untuk menyambungkan, mengkomunikasikan masing-masing fungsi sesuai dengan konfigurasinya ini. Nah, ini harus tahu betul, ya, fungsi masing-masing, sehingga jangan sampai keliru menghubungkan masing-masing pin ini, karena pin tersebut punya fungsi masing-masing. Nah, ini. Oke, itu adalah yang ada pada sisi konfigurasinya. Baik, kita lihat ini masih belum ada yang bergabung. Ini saya tidak tahu bagaimana, ya. Saya nanti harus memberikan nilai ini jadi bingung, ya. Tidak pernah ikut, ya, tidak pernah memberitahu, ya, seperti apa, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Oke, ini sudah saya sampaikan materinya. Kalau misalkan memang belum bisa bergabung secara online, harapan saya video ini tetap bisa dilihat, ya, diikuti dalam situasi yang offline, ya. Oke, jadi saya teruskan saja untuk materinya. Kemudian kita masuk pada handshaking-nya, ya, itu pada menu yang keempat. Oke, menu yang keempat ini adalah handshaking untuk yang port paralelnya. Ini pakai SPP handshaking yang standar, ya. Jadi ini tadi adalah ilustrasi gambaran tadi dari fungsi masing-masing pin. Jadi ini adalah sisi komputernya, ini sisi printernya, ya. Dari sisi komputer itu ada sinyal strobe, ya, ini out dari komputer ke printer untuk memberitahu komputer akan mengirim data.
Sedangkan panah yang lebih tebal ini adalah data dari 0 sampai 7. Itu sebagai jalur data, ini juga out. Ya. Sinyal ACK ataupun sinyal basi ini tadi untuk konfirmasi sinyal strobe. Kalau sinyal strobe-nya sudah dikirim ke printer, berarti printer harus segera mengirim balasan. Nah, balasannya apakah siap menerima data atau masih sibuk, ya belum siap menerima data. Nah, ini dari dua informasi. Kemudian paper end, ya ini tadi kalau out paper out, ya kalau printer ternyata kertasnya tidak ada, tidak siap, maka ini perlu diinformasikan sehingga pengiriman data bisa jadi perlu ditunda dulu. Kemudian select ini tadi, ya sinyal select ini adalah mengarah pada driver yang dipilih. Ya, ini ada auto fit. Auto fit itu adalah untuk menunjuk sampai pada baris paling bawah di halaman sebuah kertas. Lalu tadi ini ada sinyal error, itu kalau printernya ada problem, ada masalah. Kemudian init ini tadi adalah saat berkomunikasi awal, ya, inisialisasi. Select in ini juga berarti printer itu yang dipilih untuk pengiriman datanya. Sedangkan yang terakhir adalah group. Nah, ini adalah proses handshaking. Jadi bagaimana antara komputer dengan printer itu bisa berkomunikasi, bisa mengirimkan data untuk mencetak. Kemudian untuk handshaking yang lain ini adalah menggunakan EPP, ya. Ini berarti butuh peralatan tambahan, ya. Sehingga kalau kita lihat antara SPP sinyal yang ditawarkan dari komputer dengan EPP sinyal ini fungsinya sedikit berbeda. Nah, disitulah piranti itu harus mampu, ya, piranti perantaranya itu harus mampu mengatur antara EPP maupun SPP, ya, antara perangkat device, ya, yang disambungkan dengan komputer. Jadi butuh peralatan tambahan. Kemudian untuk yang ECP ini juga sama, ya. Jadi fungsi ECP-nya jadi berubah atau berbeda. Sehingga dia juga butuh peralatan tambahan. Ya, nah itu adalah untuk yang handshake. Ya. Oke, kemudian kita coba lihat yang terakhir, yaitu dari sisi pengembangannya ke arah mana. Jadi untuk pengembangan komunikasi datanya ini tentunya nanti bisa dipakai untuk komputasi yang memerlukan transmisi banyak, yaitu datanya banyak, cepat, terutama jarak jangkaunya dekat. Ya, diingat karena paralel ini keterbatasannya adalah dari sisi jangkauan. Jadi jangkauannya sangat pendek. Selama nanti Anda melakukan komunikasi data dengan jangka pendek, jaraknya itu pendek atau jaraknya dekat, ya, maka bisa memanfaatkan paralel. Namun kalau sudah posisi jaraknya sudah jauh, ya mau tidak mau pakainya serial. Kemudian bisa dipakai untuk jaringan komputer, kemudian juga untuk computing, ya, virtualisasi, robotik maupun Internet of Things, arah pengembangannya nanti. Nah, kemudian untuk karakteristiknya sendiri ya sama seperti tadi. Jadi datanya banyak. Jadi pirantinya di sini memerlukan transfer data banyak dan cepat untuk komputasi yang kompleks. Terus jaraknya dekat, ini pasti karakteristik paralel seperti itu. Kemudian dari hardware-nya harus yang mumpuni. Pengertian mumpuni di sini karena banyak data dan cepat. Nah, itu harus support, ya. Jadi jangan hardware-nya lemah sehingga kecepatan jadi tidak bisa dimaksimalkan. Makanya di sini hardware-nya harus betul-betul yang bagus, yang baik. Ya, kemudian juga ini interrupt-nya juga harus bagus, ya. Efek-efek yang muncul saat
pengiriman bisa diredam. Ya, itu adalah dari sisi karakteristiknya. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Jadi kalau Anda menggunakan port paralelnya komputer pakai PPI 8255 ini, nanti Anda bisa menghubungkan dengan berbagai macam perangkat yang lain. Nah, perangkat yang lain itu apakah mau mengkonversi data atau hanya untuk mengkonversi nilai bit 0 atau 1. Ya. Nah, contoh aplikasi yang digunakan pada PPI 8255 ini biasanya hanya memanfaatkan sinyal 0 dan 1, logik 0 dan logik 1. Maka implementasi yang sering kita jumpai dalam PPI 8255 adalah contohnya untuk penerapan sistem keamanan rumah. Ya, bagaimana lampu bisa dimatikan secara otomatis, ya, bagaimana pintu bisa dideteksi buka tutupnya, ya, atau kita mau menggerakkan motor untuk membuka pintu pagar dan menutup pagar dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita bisa mengendalikannya lewat perangkat komputer. Nah, untuk bisa mengendalikan hal tersebut, maka dibutuhkan perantara. Nah, perantaranya salah satunya adalah IC 8255. Ini sangat simpel, sederhana, dan support, ya, sangat mudah diterapkan. Nah, untuk bisa menggunakan berarti harus memahami ini, ya, memahami tabel kebenaran terkait dengan fungsi masing-masing pin yang ada di sini. Baik, sebelum melihat dari sisi ini, kita coba lihat ilustrasinya dulu. Nah, ini. Jadi, untuk melakukan proses aplikasi pengendali keamanan rumah misalkan, ya, berarti sisi yang di sebelah kiri ini adalah bagian konektor yang ada di komputer. Ya, tadi DB25. Kita tahu DB25 tadi konfigurasinya pin 1 sebagai kontrol, ya, 14, 16 dan 17 ini sebagai kontrol sama. Kemudian untuk yang status, ini ada 5 yang warna merah. Nah, ini adalah status nomor 15, ya, kemudian ini nomor 10, ya, nomor berapa ini? Ya, ini nomornya adalah 10, 11, 12 sampai 13. Ya. Ditambah yang ada di sini 15. Ini sebagai status. Ya, ini. Nah, kemudian kata lihat ini adalah fungsi dari pin ini yang penting, ya, fungsi dari pin ini. Jadi kalau kita lihat D0 sampai D7 itu nanti terhubung dengan port data. Ya. Nah, dalam hal ini dihubungkan pada posisi pin nomor 14 sampai dengan 21. Nah, ini sebagai port data. Jadi kalau data yang dikirim dari komputer menuju ke IC itu nanti akan terhubung pada pin 14 sampai dengan 21 pada IC-nya. Nah, kemudian nanti tinggal diolah. Jadi antara komputer dengan IC itu datanya jalurnya lewat itu. Ya, harus lewat yang pin 14 dan sampai 21. Nah, kalau misalkan dari komputer pengen mengirim data, ya, lewatnya tadi adalah pin 14 sampai dengan 21, diolah oleh IC, mau dikeluarkan lewat pintu yang mana. Nah, IC ini punya 3 pintu, yaitu port A, port B, dan port C. Ya, port A-nya
ini ya, mulai dari kaki 40 sampai dengan 33 itu sebagai pintu yang pertama. Atau mau pakai yang pintu kedua, yaitu pin 1 sampai dengan 8. Ini sebagai pintu yang kedua. Maksudnya pintu itu adalah jalur untuk mengalirkan data keluar. Ya. Maka jangan pintu ya, mungkin port saja. Ini port A, ini port B, dan satu lagi adalah port C. Ya, jadi ada 3 jalur yang bisa dipakai untuk melewatkan data yang dikirim dari komputer melalui PD. Jadi kalau datanya dikirim masuk ke sini, ya, masuk ke dalam PD ini, nah diolah oleh IC mau dilewatkan mana? Mau ke sini, ya, mau ke sini, atau mau ke sini. Nah, ini nanti tinggal dihubungkan dengan device yang lain. Ini juga dihubungkan dengan device yang lain. Ini juga dihubungkan dengan device yang lain. Nah, sehingga kalau kita hitung, inputnya ada 8 bit, ini sebagai input. Kemudian outputnya ada 8 3 kali, berarti ada 24. Ya, ada 24 titik atau 24 jalur. Karena ada 24 jalur output, berarti kita juga bisa mengendalikan 24 device. Yang mana setiap device itu hanya bisa menerima sinyal 0 atau 1. On atau off, nyala atau mati. Nah, itu nanti tinggal kita modifikasi di sana. Ya, ini. Itu kalau kita mau mengirimkan dari komputer dikirim keluar lewat pintu A, pintu B, atau pintu C. Itu ya gambarannya. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin mengirim data dari device dikirim ke komputer, maka jalurnya lewat mana? Nah, jadi data yang dikirim apakah dari jalur pintu A inputnya, ataukah jalur B inputnya, atau jalur C. Ya, nah itu harus bergantian. A, B, dan C harus bergantian, tidak bisa bersama. Karena jalur yang terhubung dengan komputer hanya satu pintu. Ya, jadi harus bergantian. Apakah A dulu yang dimasukkan, ataukah B dulu, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengaturnya? Nah, itulah yang berdasarkan tabel tadi. Ya, ini sebagai gambaran ilustrasinya. Jadi, pada rangkaian tampilan ini menunjukkan bahwa bagaimana agar data yang dari komputer itu masuk ke IC PPI 8255, kemudian mau dikeluarkan lewat port A, port B, atau port C. Itu dulu. Ya, jadi data di sini mau dikirim kemana? Apakah ke sini, atau ke sini? Itu kalau data dari komputer dikirim ke device. Kita bisa juga dalam kondisi sebaliknya. Dari device mau dikirim ke komputer. Nah, berarti di sini kita melihat datanya mau dilewatkan mana masuknya. Apakah masuk lewat A, masuk lewat B, atau lewat C. Nanti akan dikirim pada data masuk ke komputer di sini. Ya. Nah, itu semua diatur lewat program. Ya, diatur lewat program yang mana program itu disiapkan di komputernya. Ya, disiapkan di komputer. Nah, untuk itu kita melihat dari tabel yang sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini adalah fungsi tabelnya seperti ini. Jadi di sini keterangannya ini adalah mode input. Ya, mode input itu berarti data dari device
ya, dimasukkan ke dalam komputer. Nah, itu yang dinamakan sebagai input. Ya, jadi kita pengertiannya di sini kita berada di perangkat komputernya. Jadi kalau ada data dari luar masuk ke komputer itu sebagai input. Sebaliknya kalau data dari komputer ke device yang lain sebagai output. Nah, jadi kita tinggal tentukan ya, apakah milih mode input ya, data dari luar masuk ke komputer, ataukah mau mode output write data dari komputer mau ke device. Nah, ini adalah harus diatur. Nah, sedangkan di sini adalah posisi disable ya, untuk mendisable fungsi portnya. Jadi yang perlu kita cermati adalah mode yang dua di atas ini. Nah, sekarang kalau kita mau mengirim dulu ya, mengirim data dari komputer ke piranti luar. Maka di sini kita tentukan ya, kita harus mengatur situasi kondisi nilai logika. Ya, pertama adalah CS dulu kita lihat. Nah, CS itu berada di mana? CS itu di sini. Nah, ini. CS itu adalah pin 6. Jadi pin 6 ini nanti harus kita beri nilai ya. CS pada pin 6 IC harus diberi nilai 0 dulu. Ya, jadi dimasukkan nilai 0 di sini. Kemudian address-nya dalam kondisi 00. Oh, berarti di sini posisi kaki 8 dan 9 ini dimasukkan nilai 00 juga. Ya. Kemudian RW-nya. RW-nya di mana? Kalau di sini RW sebetulnya ini RD ya. Ini RD. Nah, RD-nya pin 5. RD-nya ini diberi nilai 0. Karena RD 0 nanti yang aktif input. Ya, karena di sini ada inverse. Ya, karena ada simbol inverse berarti read atau write akan aktif kalau diberi nilai 0. Nah, kalau diberi nilai 1 ini berarti tidak aktif. Berarti write-nya tidak aktif, read-nya yang aktif. Nah, karena kita tadi ingin mengeluarkan data ya, dari komputer ke IC, IC nanti lewat port A. Nah, berarti Anda harus milih ini. Nah, 0, 0, 1, 0. Berarti data akan dikirim ke port A. Port A itu mana? Port A itu ya ini tadi. Nah, mana tadi? Ini B. Nah, ini port A-nya di sini. Ini port A-nya. Ya, ini adalah fungsinya seperti itu. Nah, ini jadi data keluarannya akan diatur sedemikian. PA0 dan seterusnya sampai di sini. Ini adalah untuk di 0 sampai di 7 yang dihubungkan dengan komputer. Ya, sedangkan sinyal CS ya, sinyal RD, sinyal WR atau RW ya, write WR ini, kemudian A1 dan A0 itu sebagai pengendali. Jadi kuncinya adalah ini. Jadi kuncinya adalah 5 sinyal. 5 sinyal ini harus diatur sedemikian rupa untuk menginginkan bagian yang mana yang mau dipakai. Nah, kalau kita ingin memasukkan data dari port C mau dimasukkan ke komputer, nah berarti kita lihat, nah ini fungsinya, ini port C dimasukkan ke komputer, berarti sinyalnya yang harus diatur ini. Saya ingin mengeluarkan dari komputer ke port B. Nah, berarti kita output. Nah, B ya ini berarti. Ini sinyalnya harus diatur sedemikian. Nah, itu semua itu adalah yang mengatur kita ya di program komputer. Masalah nanti programnya mau diatur otomatis atau secara manual oleh operator itu menyesuaikan kebutuhan. Ya, menyesuaikan.
Ya, ini itu adalah salah satu contoh implementasi yang bisa diterapkan, ya, bisa digunakan. Apapun yang bisa Anda butuhkan. Jadi tergantung device yang mau dipakai, ya, device yang mau dipakai. Ya, jadi nanti masukannya kalau untuk pengendali mungkin tidak perlu 8 data, tidak perlu 1 bit saja tidak masalah. Nah, cuman bahasa yang kita tangkap ya harus kita atur, ya. Bahasanya harus kita atur. Bahkan kalau kita mau mengkombinasikan 8 bit itu menjadi sebuah sinyal, itu mungkin bisa jauh lebih banyak. Kalau tadi kita hanya menghubungkan misalkan port A0 untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Nah, itu mungkin hanya 24 totalnya ya dari port A, port B, port C. Jadi hanya 24 titik yang bisa kita atur. Nah, ini. Tapi kalau Anda bisa mengkonversi ya untuk pengendaliannya nanti bukan berdasarkan langsung ke saklar, ya, tapi nanti ada konversi lagi ya, dari kombinasi 8 bit ya. Kalau kombinasi 8 bit kita dari 0000001 dan seterusnya bisa sampai 256. Jadi satu port itu bisa mengendalikan 256. Itu kalau kita mau menggunakan kombinasi biner. Nah, tapi kalau kita hanya menginginkan satu pin ke satu saklar, ya itu cukup dengan 24 maksimal. Kalau Anda bisa mengkombinasikan, wah itu jauh lebih banyak lagi. Ya, pasti ada tambahan rangkaian untuk menerjemahkan sandi yang 8 bit tadi. Ya, dari kondisi 0 sampai 255 pilihan kondisi. Kalau nanti port A, port B, port C menjadi lebih banyak lagi, 256 kali 3 dan seterusnya. Oke, itu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana implementasinya maupun ini secara teoritis seperti itu ya. Karena nanti mungkin implementasinya di mata kuliah yang lain ya, di microcontroller mungkin ya, atau di perifer ya. Oke, itu sebagai pengantar dari saya ya, apa yang dinamakan port paralel tadi dan bagaimana pengembangannya ke depan ya, mungkin nanti bisa Anda gunakan, manfaatkan sebagai wawasan untuk pengembangan berbagai macam perangkat. Oke, nah, itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini ya. Tentunya saya ucapkan ya terima kasih ya, saya sudah bisa menjelaskan materinya dulu ya. Ini kok agak sedikit berputar ya, tapi tidak apa-apa ya. Belum ada yang bergabung, tapi semoga bisa dilihat dalam situasi offline ya, dipahami, dimanfaatkan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, saya kira itu dulu dari saya ya. Saya akhiri pertemuan ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih.